Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bersyukur karena pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama untuk beribadah bersama. Kita akan mulai dengan satu pujian seperti Rusa Rindu Sungaimu. Fotum dan salam saya serahkan kepada Bapak Pendeta Edi SS. Kebaktian kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segenap isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya sekarang
nomor 100, pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan di seluruh bumi. Beribadahlah pada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punyalah dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Pengumuman atau warta oleh Ibu Indriati Kencono. Saya persilakan. Selamat pagi. Ucapan selamat. Segenap hamba Tuhan, majelis dan jemaat GKMI Pengharapan mengucapkan selamat kepada Saudari Averis Lovely Kristansa, Saudara Justin Nathanael Kristano, dan Saudara Timothy Andika Nathanael Hartono yang telah menyelesaikan studi di tingkat SMU. Kiranya Tuhan menyertai untuk persiapan studi selanjutnya. Selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Saudari Ngamira tanggal 25 Mei, Ibu Emma Piolen Manurung tanggal 27 Mei, Saudara Daniel Kurniadi Hartono tanggal 27 Mei, Ibu Marcella Saputra tanggal 28 Mei, dan Saudari Ratu Sima tanggal 29 Mei. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang ulang tahun pernikahan dalam minggu ini, yaitu Bapak dan Ibu Peter Enarsto Sukamto tanggal 30 Mei. Tuhan Yesus memberkati. Kegiatan tengah minggu. Kegiatan persekutuan yang diadakan dalam minggu ini sebagai berikut. Persekutuan doa pagi hari Rabu tanggal 27 Mei pukul 6.30. Komsel Youth Jumat tanggal 29 Mei pukul 7. Persekutuan pembinaan jemaat Sabtu tanggal 30 Mei pukul 10. Mengundang jemaat untuk dapat mengikutinya. Persembahan untuk jemaat yang akan menyampaikan persembahan dapat ditransfer melalui rekening bendahara dengan memberikan keterangan untuk kas gereja, untuk kas diakonia, perpuluhan, atau angsuran kendaraan dan persembahan COVID, ataupun persembahan yang lain. Terima kasih. Itulah warta jemaat. Amin. Sebelum kita menaikkan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Endratmo, sebelumnya kita akan menaikkan satu pujian, Bersandar Padanya yang Kekal, PPR 1 nomor 81. Yang tetap
persilakan Pak Endratmo. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Marilah kita satukan hati untuk berdoa. Pada akhir doa akan kita tutup dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Terima kasih atas anugerah-Mu, kami tetap dapat beribadah lewat fasilitas Zoom. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Kiranya ibadah kami berkenan di hadirat-Mu dan jadi berkat bagi kami, jemaat GKMI Pengharapan. Tuhan berkati semua persiapan Bapak Pendeta Suko Pujiono. Biarlah hikmat Roh Kudus menyempurnakan dan melengkapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong sarana komunikasi Zoom agar dapat berfungsi dengan baik. Ibadah berlangsung dengan lancar. Buat kami mengerti dan jadikan pelaku-pelaku firman yang memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu pada Saudari Everis Roveli Kristansa, Saudara Justin Nathaniel Kristano, dan Saudara Timothy Andika Nathanael Hartono, sehingga dapat menyelesaikan studi tingkat SMA. Tuhan tolong berikan hikmat untuk dapat meneruskan ke jenjang berikutnya sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga dapat menjadi bekal mereka untuk mencapai sukses di kemudian hari. Tuhan, terima kasih untuk jemaat-jemaat lansia yang tetap setia. Biarlah kasih karunia-Mu terus melimpah. Tuhan terus melawat dan menguatkan iman mereka. Biarlah kesetiaan mereka jadi teladan bagi kami. Bagi mereka yang mengalami lemah tubuh, bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Damai sejahtera-Mu membawa sukacita dan menguatkan iman mereka. Tuhan, perubahan cuaca musim hujan ke musim panas membuat penyakit mudah berjangkit. Ditambah merebaknya virus corona, Tuhan lindungi dan jauhkan kami dari sakit penyakit dan wabah ini. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, dan hikmat-Mu bagi ahli biologi agar dapat menemukan obat yang tepat, bagi para medis dan petugas-petugas yang berada di garda terdepan menangani yang terpapar corona sehingga dapat disembuhkan. Tuhan ajarkan kami patuh pada peraturan yang berlaku hingga rantai penyebaran COVID-19 ini segera berakhir. Aktivitas sosial dan ekonomi dapat kembali berjalan. Tuhan tolong kami untuk bangkit dan meraih berkat-berkat-Mu yang baru. Bagi yang sedang belajar atau bekerja di luar kota atau luar negeri, mereka jauh dari kami. Tapi kami percaya Tuhan dekat. Engkau menyertai, melindungi, dan jauhkan dari mara bahaya, wabah corona, dan Tuhan kuatkan mereka melewati bencana ini. Tuhan, corona menjadi wabah dan waktu kami bukanlah waktu-Mu. Kami serahkan rencana retreat GKMI Pengharapan pada bulan September 2020. Kiranya Tuhan berkenan rencana ini dapat dilaksanakan dengan baik. Hentikanlah wabah ini, Tuhan lindungi dan berkati jemaat GKMI Pengharapan hingga pada saatnya nanti semua dapat mengikuti retreat dengan penuh sukacita. Tuhan berkati persiapan pendewasaan GKMI Sidorejo. Tuhan tolong agar hamba-Mu, agar hamba Tuhan, majelis dan jemaat di sana siap mendiri, bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan, serta menjadi berkat dan kesaksian yang hidup bagi kemuliaan Tuhan. Biarlah dengan penyertaan dan hikmat-Mu, Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya dapat memutuskan dengan bijak dalam menangani pandemi dan corona dan dampak terhadap sosial dan ekonomi Indonesia maupun dunia. Tuhan sadarkan bangsa Indonesia untuk bersatu. Biarlah bersama dokter, para medis dan petugas terkait dapat memutus rantai COVID-19, menangani dengan baik yang terpapar dan menghentikan wabah corona, serta dapat memahami situasi kondisi yang terpapar maupun korban sehingga tidak timbul masalah yang tidak diinginkan. Tuhan berikan semangat kebersamaan. Biarlah perbedaan justru untuk saling mengisi, keberagaman memberi warna yang indah. Tanamkan motivasi dan dedikasi bersatu demi keutuhan NKRI, saling menghargai hingga tercipta kedamaian dan keadilan. Bahu-membahu untuk Indonesia jaya dan sejahtera. Jayalah Indonesia dalam kemuliaan-Mu. Demikianlah doa permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Pagi ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Suko Pujiono. Sebelumnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan menaikkan satu pujian, Tuhan penuhkanku. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Hatiku sebagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Doa persiapan firman Tuhan dan pembacaan Alkitab akan dipimpin oleh Saudari Brenda Kencana. Saya persilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, juga saudara-saudaraku. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta Suko. Mari kita bersatu dalam hati. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan. Hari ini kami boleh berkumpul bersama Tuhan via online. Tuhan, boleh satukan hati kami Tuhan, satukan pikiran kami, bukalah hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikan oleh Pak Suko boleh menjadi pikiran kami sehari-hari dan menjadi terapan dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati juga Pak Suko yang akan membawakan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Tuhan berkati Pak Suko untuk segala ucapannya Tuhan, supaya bisa memberkati kami Tuhan dan membuka pikiran kami bahwa memang itulah yang Tuhan sampaikan kepada kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Pembacaan ayat hari ini akan dari Matius 11 ayat 2-5. Yesus dan Yohanes Pembaptis. Ayat 2. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang akan kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, dan orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Amin. Sekian pembacaan Alkitab pada hari ini. Tema yang mendasari firman Tuhan pada pagi hari ini, misi yang holistik dan kontekstual, yang terambil dari Matius 11 ayat 2-19 yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Suko Pujiono. Saya persilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita bersama-sama dihimpunkan di dalam ibadah bersama. Terima kasih untuk kesempatan yang baik ini, bertepatan dengan bulan misi GKMI tahun 2020
meskipun situasinya menjadi berubah dan bulan misi akhirnya kunjungan GGKMI ke cabang-cabang PIPKA ditunda, tetapi kami tetap bersyukur kepada Tuhan karena pada bulan ini tanggal 15 tepatnya PIPKA berusia 55 tahun. Dan tentu ini adalah ulang tahun PIPKA, tetapi juga ulang tahun kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada bulan misi di minggu ini PIPKA mengambil tema yaitu misi yang holistik dan kontekstual. Kita mengerti Bapak Ibu bahwa misi atau menunaikan amanat agung adalah tanggung jawab semua orang percaya. Bukan hanya menjadi tanggung jawab lembaga misi saja, tetapi misi atau menunaikan amanat agung Tuhan Yesus sungguhlah menjadi tanggung jawab kita bersama. Di dalam misinya kita belajar Tuhan Yesus selalu digerakkan oleh belas kasihan, seperti yang tertera di dalam Matius 9 ayat 36 di sana. Ketika Tuhan berkeliling ke daerah-daerah, ada banyak orang yang lelah dan terlantar, seperti domba yang tak bergembala. Dan di sanalah kemudian hati Yesus menjadi digerakkan, karena sesungguhnya mereka perlu dilayani. Demikian pula PIPKA bersyukur. PIPKA dibentuk oleh Tuhan dan dijadikan oleh Tuhan untuk menjangkau mereka, orang-orang yang lelah, orang-orang yang terlantar, orang-orang yang perlu digembalakan. Dan disinilah PIPKA menjawab misi Tuhan Yesus. Tentu kita semua hendaknya juga demikian. Bagaimana hati kita, bagaimana sikap kita ketika melihat orang-orang yang memerlukan Tuhan Yesus? Apakah hati kita akan menjadi dingin saja, ataukah hati kita keluar sebuah perasaan atau kegerakan belas kasihan bahwa mereka perlu kasih Tuhan Yesus? Maka ketika Tuhan Yesus mau terangkat ke surga, pesan yang diberikan kepada kita yaitu amanat agung Tuhan Yesus adalah pergilah dan jadikanlah semua bangsa murid Kristus. Kita diminta untuk pergi. Orang-orang percaya diminta untuk pergi. Orang-orang percaya tidak hanya diam di tempat merasakan dan menikmati percayanya saja, tetapi hendaknya orang-orang yang percaya ini menjadi murid Kristus, mendengarkan apa yang diperintahkan Tuhan, tetapi juga melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, dan juga pergi untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus. Bangsa di sini di dalam Matius 28 adalah memakai kata etne, yaitu suku-suku bangsa. Di Indonesia saja sendiri masih banyak 200 lebih suku bangsa yang belum terjangkau. Mereka memerlukan kita. Kita harus tergerak. Kita harus memiliki hati yang berbelas kasihan supaya mereka juga terjangkau. Misi yang holistik dan kontekstual kita akan belajar pada pagi hari ini. Yang pertama adalah bagaimana sebenarnya Tuhan Yesus melakukan misinya.
Tuhan Yesus datang ke dunia. Misi Yesus Kristus ke dunia yang pertama adalah menjadi juru selamat dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus Kristus menjadi juru selamat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kita bersyukur ada di bagian yang telah diselamatkan. Tetapi Tuhan tidak mau kita hanya diam sebagai orang yang diselamatkan saja, tetapi kita diajar dan diajak bersama-sama sebagai murid Kristus untuk juga menyampaikan kabar baik ini, berita sukacita ini. Seperti yang terdapat juga di dalam Yohanes 10 ayat 10. Di sana dikatakan Tuhan Yesus datang untuk memberikan hidup dan kelimpahan. Bukan hanya memberikan hidup yang menjadi tebusan bagi banyak dosa, tetapi juga merubah hidup sehingga hidup itu menjadi hidup yang berkelimpahan. Tuhan Yesus mewujudkan kasih. Tuhan Yesus mewujudkan kebenaran. Tuhan Yesus juga mewujudkan keadilan dan perdamaian. Demikian pula karya Yesus, misi Yesus menjadikan alam semesta ini kembali kepada keutuhannya. Orang yang percaya diperdamaikan dengan Allah. Orang yang percaya diperdamaikan dengan sesamanya. Tetapi orang yang percaya juga kemudian menjadi berdamai dengan alam sekitarnya. Di zaman yang sudah maju ini ada banyak tantangan yang terjadi bagi alam ini. Alam di tempat bersama menjadi sebuah bumi yang tidak lagi ramah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika saya berkunjung ke daerah pelayanan PIPKA seperti di Kalimantan Barat, ada banyak tempat-tempat yang sebenarnya menjadi paru-paru dunia, hutan yang sebenarnya menjadi kehidupan orang di sana sebagai kearifan lokal dan kehidupan secara lokal. Tetapi sekarang banyak dirambah. Kemudian sekarang menjadi banyak yang rusak. Bagaimana juga kita harus tetap memperjuangkan supaya bumi ini pun menjadi tempat yang baik, tempat yang aman dan nyaman bagi kehidupan. Kasih perlu diwujudkan, keadilan perlu diwujudkan, kedamaian perlu diwujudkan. Ada banyak orang sebenarnya tidak menolak Yesus. Tetapi jika kita merenungkan dan kita menghayati di dalam kehidupan, sebenarnya banyak orang sedang tidak menolak Yesus. Tetapi ada banyak orang yang menolak kehidupan orang-orang Kristen yang mengaku percaya kepada Yesus, tetapi hidupnya tidak mencerminkan kehidupan Yesus. Itulah yang mereka tolak. Itulah yang menjadikan mereka kecewa, sehingga mereka pun tidak mau menerima Yesus. Wujud kasih, kebenaran, keadilan, perdamaian, dan hidup yang mengutamakan untuk mempedulikan alam harus ada di kehidupan orang percaya, terpancar dalam kehidupan orang percaya, sehingga orang-orang itu tidak akan menolak Yesus, karena Yesus itu ada di dalam kehidupan orang percaya. Pelayanan Yesus secara holistik terdapat di dalam Matius pasal 2 ayat yang kelima. Di sana dikatakan,
Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Yang kedua, kita belajar di sana misi Yesus itu yang sakit disembuhkan, yang miskin diberitakan kabar baik. Pelayanan Yesus menjadi role model pelayanan holistik dan kontekstual. Karena pelayanan Yesus menjawab kebutuhan manusia secara utuh, bahkan sesuai dengan konteksnya atau sesuai dengan kebutuhannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami pernah punya pelayanan yang menarik. Kisah di ladang Pipka. Ketika kami berkunjung ke daerah, kami melihat bahwa orang setempat memerlukan air yang bersih. Karena di sana mereka mengonsumsi air dari sungai itu, lalu kemudian mandi juga di sungai itu, mencuci pakaian di sungai itu. Tetapi ternak mereka juga mandi di sungai itu. Mereka buang hajat juga di sungai itu. Kami waktu itu berpikir untuk bagaimana supaya mereka tertolong untuk bisa mendapatkan air yang bersih. Lalu kami membangun sarana air yang bersih. Tetapi kami lupa membangun konteks cara berpikir mereka. Sehingga ketika air yang bersih itu, sarana air bersih itu kita bangun, apa yang terjadi Bapak Ibu? Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, bahkan sebulan mereka masih pakai. Tetapi kemudian 3 bulan, 4 bulan mereka tidak pakai itu. Kami datang dan bertanya, mengapa tidak memakai air yang bersih ini? Mereka bilang, sejak dulu kala nenek moyang kami juga memakai air ini, hidup dari air ini, dan itu pun tidak apa-apa. Kami tidak mempedulikan konteks. Meskipun kami berusaha untuk membangun sebuah pelayanan yang holistik, tetapi kami harus mengerti apa yang menjadi kebutuhan mereka sesungguhnya. Disinilah gereja ditantang. Disinilah kita semua ditantang untuk memikirkan bahwa firman itu harus kita ejawantahkan, kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari dan menjawab kebutuhan orang secara nyata sesuai dengan kebutuhannya. Yang sakit disembuhkan. Ada banyak orang yang memerlukan pertolongan kita. Di sini dikatakan yang buta bisa melihat. Tetapi juga ada banyak bukan karena buta secara fisiknya, tetapi pola pandangnya bisa jadi juga belum melek. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami bersyukur mewujudkan pelayanan yang holistik. Salah satunya Pipka masuk menjadi misi Allah dengan menghadirkan kasih Kristus sampai ke ujung bumi. Dan kemudian misinya yaitu menjadi perpanjangan tangan GKMI menjangkau daerah pelayanan baru dengan memberitakan kabar kesukaan seutuhnya. Itulah visi dan misi yang terus Pipka hidupi. Sekarang ini kami melihat bahwa sebenarnya ada banyak orang-orang yang buta secara pendidikan yang perlu ditolong. Ini salah satu wujud pelayanan holistik. Lalu kemudian pada masa itu Pipka merintis sebuah asrama yang di perwakilan Putusibo, Kalimantan Barat. Kami melihat karena orang-orang, anak-anak yang ada di cabang-cabang Pipka yang di jalur-jalur sungai itu tidak bisa sekolah. Karena yang ada di daerah mereka hanyalah SD.
tetapi kemudian untuk SMP dan jenjang selanjutnya mereka tidak bisa. Lalu PIPKA membangun asrama. Dan itu menjadi berdampak. Mereka kemudian diajar secara pendidikan. Generasi yang muda diajar secara pendidikannya. Dipersiapkan pendidikannya dengan baik. Tetapi asrama ini juga membangun kehidupan iman mereka. Ada bapak dan ibu asrama yang tinggal, yang memperhatikan hidup mereka. Lalu kemudian sekitar di 5 tahun terakhir ini, kemudian kami berpikir bagaimana asrama itu dikembangkan menjadi asrama yang besar. Setidaknya kalau dulu hanya bisa maksimal menampung 30, setidaknya bisa menampung 100 lebih. Dan puji Tuhan, pembangunan asrama di Putu Sibo sekarang sudah hampir ke tahap pembangunan akhir, sehingga asrama diharapkan pada tahun ajaran yang baru di tahun ini bisa dikembangkan. Kami sedang berpikir untuk juga melakukan itu di Lampung. Sekarang ini kami sedang merancangkan dan doakan supaya asrama itu juga bisa dibangun di Lampung. Inilah salah satu wujud pelayanan yang holistik, menjawab kebutuhan, memperhatikan mereka. Di berbagai daerah PIPKA bisa diterima dengan baik oleh daerah. Karena para pendahulu PIPKA memiliki pemikiran yang sangat baik. Para pendahulu PIPKA tidak langsung mengirim utusan Injil, tetapi di beberapa daerah seperti Lampung, Putu Sibo, Kalimantan Barat mengirim utusan untuk tenaga pertanian, mengirim utusan untuk tenaga kesehatan di jalur-jalur sungai Kapuas Hulu. Dan itulah yang dibangun menjawab kebutuhan. Dan setelah itu Injil bisa masuk. Dan kemudian PIPKA terus bertumbuh oleh penyertaan Tuhan dan kasih Bapak Ibu sampai saat ini. Kami bersyukur Bapak Ibu, karena untuk melakukan pelayanan yang holistik dan kontekstual memerlukan hati yang mengasihi dan rela berkorban. Hati yang tergerak seperti hati Yesus. Hati yang sungguh melihat jiwa-jiwa, mengasihi jiwa-jiwa, dan rela berkorban bagi mereka. Mendoakan, memberikan daya yang terbaik. Bahkan kami bersyukur GKMI Pengharapan menjadi gereja yang mendukung pelayanan Yayasan Pengutusan Injil dan Pelayanan Kasih. Kami bersyukur untuk 2 cabang yang dengan setia didampingi. Bahkan salah satu cabang juga tadi didoakan sedang dipersiapkan untuk menjadi gereja dewasa. Inilah wujud kasih dan wujud kerelaan berkorban bagi pelayanan yang holistik dan kontekstual. Yang terakhir Bapak Ibu, yang ketiga adalah mari kita merayakan bulan misi. Sinode GKMI terus menyuarakan satu kata, yaitu bergerak dan berdampak. Menjadi batu-batu yang hidup. Kita adalah batu-batu yang hidup. Di tengah-tengah situasi yang belum menentu karena COVID-19 ini, kita pun harus bergerak dan bertambah. Tidak dibatasi oleh situasi dan kondisi. Kita harus mewujudkan bahwa kita adalah batu-batu yang hidup, batu-batu yang dipakai oleh Tuhan dengan segala keberadaan kita masing-masing. Orang-orang yang ada di sekitar kita sedang menanti kegerakan orang percaya. Orang-orang yang ada di sekitar kita sedang menanti kegerakan gereja. Bagaimana gereja menurunkan, mewujudkan kasih-Nya bagi mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di slide yang terakhir itu saya mengutip salah satu pernyataan sesepuh PIPKA yang ditulis di dalam
buku HUT yang ke-30, maka demikianlah firman kutipan itu. Melakukan pelayanan sama seperti yang lalu itu adalah statis. Jika kurang dari yang sebelumnya, itu adalah kemunduran. Hanya apabila kita berbuat lebih baik, maka akan menjadi pertumbuhan. Kita tentu tidak ingin pelayanan di GKMI Pengharapan statis bahkan mundur. Tetapi yang dirindukan adalah mengalami pertumbuhan. Kita juga tidak ingin bahwa yayasan misi yang adalah milik Sinode GKMI, milik kita semua itu akan statis atau mundur. Tetapi yang kita rindukan adalah mengalami pertumbuhan. Maka yang harus kita lakukan adalah berbuat lebih baik. Baik kita secara pribadi maupun kita secara lembaga harus melakukan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Menyatakan kasih yang lebih baik, berkorban yang lebih baik, berkemurahan yang lebih baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada 100 cabang di wilayah Indonesia ini dan 3 pelayanan di luar negeri yang sedang dilayani oleh TIPKA. Ada 77 hamba Tuhan di berbagai daerah yang terus menyatakan kasihnya untuk mewujudkan misi yang holistik dan kontekstual. GKMI adalah partner. Kita semua adalah pendukung-pendukung. Bagaimana misi terus bisa berjalan dan bertumbuh, melakukan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Selamat merayakan bulan misi bagi kita semua. Kiranya Injil Yesus Kristus itu akan terus diberitakan dari timur ke barat, ke selatan, ke utara, ke berbagai penjuru dunia, dan nama Tuhan Yesus dimasyhurkan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di tengah-tengah pelayanan bulan misi kami yang tertunda. Kami bersyukur karena pemberitaan misi terus masih bisa dikerjakan oleh anak-anak-Mu di seluruh GKMI dan seluruh cabang-cabang TIPKA di berbagai daerah. Berkatilah misi kami ya Tuhan, supaya misi kami sungguh-sungguh bisa menjawab kebutuhan orang dengan tepat dan di waktu yang tepat. Supaya Tuhan memakai kami dengan keberadaan kami masing-masing menjadi batu-batu yang hidup. Mampukan kami untuk terus bergerak dan berdampak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Saudara-saudaraku yang terkasih, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk memberikan kesaksian. Saudara-saudaraku, pada Selasa kemarin, tepatnya tanggal 19, saya pas pulang dari olahraga, saya dapat kabar kalau anak saya, Vivi, jatuh dan pergelangan di kakinya patah. Nah, saudara, perlu saya kasih tahu bahwa anak saya Vivi ini dia tinggal di Singapura, di mana saat ini sedang kondisi lockdown, sehingga saya tidak memungkinkan untuk datang ke sana. Dan saya
ditunjukin foto kaki yang dia jatuh. Saya lihat ada luka dan kakinya bengkak cukup besar. Saudara yang pernah jadi orang tua, saudara pasti merasakan bagaimana perasaan saya waktu itu. Saya sangat bingung, khawatir, dan pikiran berkecamuk jadi satu. Tapi sebaliknya saya tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, akhirnya saya hanya bisa berdoa dan hanya mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Setelah saya berdoa, saya agak tenang. Saya serahkan semua ini pada Tuhan. Malamnya tepat jam 10.45 malam, saya dapat telepon dari besan saya, besan dari anak satunya lagi, anak saya yang ada di Bekasi, besan perempuan. Dia telepon saya, "Lep, kamu belum ngantuk?" "Oh belum, ya aku mau cerita ya," katanya. "Ya jangan kaget, Adi tadi sakit, dada sebelah kiri sakit, dan dia saking sakitnya sempat susah bernapas, dan sakitnya itu kayak ditusuk sampai menembus punggung belakang," katanya. Loh, saya jujur pikiran saya sudah nggak karu-karuan. Terus "Kamu jangan nelpon Adi, soalnya saya dipesan-pesan Adi jangan ngabarin papa." Nah, tapi saya ini juga gelisah, kalau seandainya ada apa-apa, saya nggak ngabarin kamu, pasti kamu nyalain saya. Nah, terus tindakannya apa? Saya tanya. Nah, tadi sudah ke dokter, katanya direkomen ke dokter jantung. Saya namanya lupa, itu rekomen dari kakaknya besan saya yang jadi dokter juga. Jadi itu teman, jadi mungkin akan diperhatikan kalau rekomen dari dokter temennya gitu. Akhirnya sudah hubungin, disuruh periksa ke rumah sakit Pondok Indah di mana tempat dokter itu praktek. Artinya besok pagi. Nah, besan saya menelpon saya ngomong bahwa besok akan rundingan lagi untuk berangkatnya ke Pondok Indah. Besan saya akan mengusulkan supaya saya mendampingi untuk nganter, karena kalau dia nggak tahu jalan, supir pun masih ragu-ragu kalau jarak jauh. Dia biasanya nyetir cuma di komplek. Nah, saya akhirnya ya setuju. Oke, saya siap, besok saya yang nganter ke rumah sakit. Tapi kamu jangan nelpon dulu, karena Adi belum tahu kalau Pak kamu tahu. Jadi nanti aku yang hubungin kamu atau Adi yang hubungin kamu setelah kita ada keputusan. Oke, saya bilang gitu, siap. Setelah telepon selesai, anak saya Santoso kebetulan di samping saya pada saat telepon. Dia nangkep arah pembicaraan saya, tapi dia nanya lagi, "Koko sakit apa?" Saya ceritakan dadanya sakit, dada kiri sampai punggung nembus. Nah, saya bilang ini gejala jantung nih, saya khawatir sekali, jadi besok harus cepatnya ke dokter, nanti besok papa yang antar. Terus dengan refleks si Santoso, "Nggak bisa, papa nggak boleh nganter," dia bilang gitu. "Nanti
kalau Cici tahu aku yang disalahin, kok biarin papa pergi ke rumah sakit. Ciripkah juga nggak akan setuju kalau papa yang nganter ke rumah sakit. Kan kondisi sekarang kondisi yang lagi gawat-gawatnya nih. Lah terus solusinya gimana? Ya solusinya dia yang ngantar biar istrinya, nanti papa yang jaga anaknya. Papa kok bisanya kepikir papa mau gitu loh. Nah saya langsung ngomong, San, papa ini sayang sekali sama anak. Kamu belum pernah punya anak, tapi papa yang sudah ngerasain punya anak. Nyawa papa ini papa relakan. Papa mati, yang penting anak papa selamat. Papa ikhlas. Papa besok akan antar Kuku. Yang penting Kuku selamat. Lagian papa juga sudah tua. Papa mati ya nggak apa-apa, yang penting Kuku selamat. Saya yakin bapak, ibu, saudara semua mengerti perasaan saya bagi yang sudah pernah punya anak. Tapi anak saya ngotot bahwa besok apapun yang terjadi aku nggak setuju. Toh bisa diwakilkan, diganti dengan istrinya dia. Istrinya dia lebih kuat daripada papa karena dia masih muda. Papa yang jagain anak-anaknya Kuku. Itu solusinya. Jadi saya pikir ya udah deh kalau gitu. Kalau soal nggak tahu jalan, bisa naik Bluebird, naik Grab, bisa kok. Pokoknya besok papa jangan ngantar ke rumah sakit. Jadi saya saat itu juga ya gelisah, ya gimana. Kalau bisa sih kan dalam hati kecil saya tetap pengennya ngantar. Tapi anak saya nggak boleh, karena dia bilang juga papa ngantar pun mau bisa apa. Nah terus malam itu habis terima telepon dari besan saya juga gelisah karena saya ada dua masalah ini. Dua-duanya anak saya, dan saya sangat mengasihi anak saya. Seandainya pun saya bisa ke Singapura, saya akan terbang ke Singapura. Meskipun sebetulnya saya ya nggak bisa apa-apa, tapi paling tidak kan saya bisa meladeni, bisa melayani anak saya gitu. Tapi itu jelas sesuatu yang nggak mungkin. Akhirnya saya kembali lagi hanya bisa berdoa sama Tuhan, minta belas kasih Tuhan, kiranya Tuhan mengabulkan doa saya. Saya lupa saat itu bahwa saya itu sebetulnya di Pengharapan ada grup pedati. Jadi saya diingatkan malam itu juga bahwa saya ada saudara-saudara di Pengharapan yang sangat peduli dengan kita-kita yang sedang menghadapi masalah apapun itu juga. Saudara-saudara kita akan siap membantu, menolong dalam doa. Jadi saya sampaikan kesedihan saya. Saya sampaikan apa yang jadi beban dan pergumulan saya ke pedati. Luar biasa, saudara-saudara langsung merespon. Mereka semua langsung berdoa untuk dukung saya. Rupanya Tuhan menjawab doa saya maupun doa saudara-saudara di Pengharapan, khususnya di grup pedati. Rabu pagi, kira-kira jam 10-an itu, antara jam 9 jam 10 pagi, Adi ngabarin ke saya,
melalui WA, "Papa, kemarin aku sakit begini begitu, tapi Papa nggak usah khawatir. Setelah aku kemarin ke dokter, aku sudah dikasih obat, dan hari ini aku jauh lebih enak. Memang belum sembuh total, tapi sudah mendingan." Aduh, saya lega banget. Terus dia kasih tahu bahwa arahnya sebetulnya bukan jantung sih Pak. Katanya stres yang bertubi-tubi aja, terakumulasi sehingga saya jadi seperti ini. Tapi saya akan coba untuk melepas stres saya ini, biar saya tidak terlalu hanyut dengan apa yang menjadi beban saya. Nah, saat itulah saya masuk. Saya ngomong, "Pak, selama ini Papa sudah ingetin kamu supaya kamu jangan jauh dari Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kamu. Bahkan melalui hambanya, Bapak Pendeta Edi, mungkin kamu belum kenal Pak Pendeta Edi ini yang menggantikan Pak Jonathan. Pak Pendeta Edi itu sangat mengasihi kamu, sangat memperhatikan kamu. Dia hamba Tuhan. Jadi Tuhan melalui hambanya sampai detik ini pun masih mengasihi kamu dan memperhatikan kamu. Coba deh kamu hubungin Pak Pendeta Edi, biar dia lebih tahu tentang masalah kamu." Saya bilang begitu. "Ya Pak, saya akan coba deh hubungin Pak Edi. Kamu gak usah malu," saya bilang gitu. Dia itu hambanya Tuhan. Jadi dia juga akan menjalankan apa yang menjadi tugas-tugas hamba Tuhan. Dan dia merasa kamu ini jemaatnya, dan sampai detik ini memang kamu sebagai jemaat di GKMI Pengharapan. Jadi dia selalu ya berpikir, ada apa Adi nggak pernah masuk. Dia sangat memperhatikan kamu. Jadi kamu jangan segan-segan hubungi Pak Edi. Nah, saya nggak tahu persis dia hubungi Pak Edi atau enggak. Saya nggak berani mendesak dia, takut dia malah jadi semakin mundur. Ya, yang jelas saya sangat bersyukur dia sudah semakin membaik dan boleh dibilang sudah sembuh. Nah, besoknya lagi hari Kamis, waktunya Vivi, anak saya yang di Singapura, kontrol dokter. Saya berdoa terus. Jujur, saya berdoa itu dokter supaya menolong anak saya nggak usah operasi. Saya itu kalau dengar pisau menyayat-nyayat tubuh itu saya takut. Jadi saya berdoa, Tuhan tolong sembuhkan Vivi tanpa harus operasi ya. Saya jujur ini berdoa berkali-kali supaya Tuhan menolong Vivi tanpa harus operasi bisa pulih. Dan Kamis siang saya nggak berani hubungin dia karena memang saya takut mengganggu, karena dia memang anaknya sibuk. Kalau dihubungin saya takut mengganggu konsentrasi dia, fokus dia, jadi saya hanya nunggu aja. Siang itu dapat kabar, "Papa, aku seneng banget nih, aku habis pulang nih dari rumah sakit. Hasilnya apa?" Saya bilang itu. Sudah gak sabar aja saya. Hasilnya kok kaki saya membaik, Pak. Jadi kesimpulannya, kata dokter, ini sih gak usah harus dioperasi, cukup digips saja. Ini sudah pulih kok. Aduh, saya senang sekali, Pak. Sakitnya gimana? Oh, sakitnya sudah berkurang jauh. Aduh, puji Tuhan.
Terus gimana? Aku disuruh cuti paling cepet 1,5 bulan. Nanti 1,5 bulan dilihat lagi hasilnya. Kalau masih perlu cuti, ya cutinya diperpanjang biar ada pemulihan. Soalnya mungkin kan dokter kalau di rumah sakit sibuknya kayak gitu, takut wirawiri malah nggak sembuh, semakin parah. Jadi dokter akan ambil amannya, nanti 1,5 bulan dilihat lagi. Kalau memang sudah bisa bekerja, boleh bekerja, tapi kalau belum cutinya diperpanjang. Wah, saya ditunjukin foto-foto dari Vivi. Nih Pak, aku dikirimin bunga dari temen. Nih Pak, dari rumah sakit ngirimin saya parsel-parsel kayak gitu, yang singkat cerita isinya semoga lekas sembuh. Dan dikirim juga kursi roda. Jadi numpuk-numpuk tuh di sana. Ya, sekedar info aja, anak saya tinggal di mertua karena dia di rumah suaminya kerja, dia nggak ada yang ngurus, akhirnya di mertua. Dan di mertua juga mama mertuanya sangat mengasihi dia, kayak diperlakukan anak kecil. Dia bilang, aku di sini kayak diperlakukan anak kecil, dianterin makan, ditanyain minta pengen apa, dikupasin buah, semua tinggal makan. Luar biasa deh, semua ini diladenin. Saya sungguh bersyukur banget. Saya nggak harus ke Singapura, tapi pelayanan di sana jauh lebih dari apa yang bisa saya lakukan. Mungkin seandainya saya ke Singapura, mungkin anak saya nggak ke mertua. Tapi justru karena saya nggak ke Singapura, dia ke mertua, di mama mertua diladenin lebih-lebih, di mana saya lihat saya nggak sanggup melayani seperti itu. Jadi memang Tuhan sudah atur semuanya yang terbaik. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, saya teringat akan kata-kata Pak Jo bahwa berkat sama kutuk beda-beda tipis. Pada saat saya dengar berita kalau Vivi jatuh dan patah kaki, jujur secara manusia saya khawatir dan pikiran gak karu-karuan. Tapi rupanya ini berkat yang luar biasa. Saudaraku, Vivi ini dia merasa kecapean bekerja karena dia profesi dokter, di mana akhir-akhir ini kerjanya luar biasa, bahkan kadang juga tidak pulang. Dia berangkat pagi, malam waktunya pulang, dia tugas malam, pulangnya besok siang. Jadi mau cuti pun sangat susah. Tapi justru dia sekarang ini dikasih cuti nggak cuma sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, tapi 1,5 bulan. Sungguh luar biasa. Ini berkat yang luar biasa. Jadi Vivi itu bukan kutuk, tapi ini suatu berkat. Dan dia ada yang ngelayanin lagi. Dia bisa belajar dengan lebih serius. Waktu dia cuti ini, dia pergunakan untuk belajar dengan lebih sungguh-sungguh lagi, dengan ada yang melayani. Sungguh luar biasa. Kasih Tuhan itu luar biasa, dan rencana Tuhan itu memang di luar akal pikiran manusia. Tuhan rencananya itu sangat indah sekali dan tepat pada waktunya. Sungguh luar biasa. Ya, demikian kesaksian saya. Semoga bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara semuanya. Amin. Terima kasih untuk Pak Alep yang sudah menyampaikan kesaksian pada pagi hari ini, yang sudah memberkati kita juga. Biarlah kita boleh belajar
apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, selalu ada hikmah yang Tuhan berikan buat kita. Di dalam kehidupan ini selalu ada masalah, ada pergumulan. Itu semuanya terjadi, tetapi bagaimana kita bisa menyikapi supaya kita dapat berdampak, bertumbuh di dalam iman kita, dalam bergereja, berkeluarga, bermasyarakat, dan biarlah di dalam kehidupan kita boleh berguna. Waktu yang ada kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Dan baiklah, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan satu pujian, waktu bunyi sangkakala. Setelah itu komitmen kemuritan, pengakuan iman rasuli, dan doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Edi SS. Saya persilahkan Pak Edi SS untuk memimpin komitmen kemuritan, pengakuan iman rasuli, dan doa berkat. Kalian sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus,
Mari kita mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Silakan ambil waktu untuk saat teduh. Tuhan memberkati.